Itu ingin mengambil perbuatan jin. 2, halus. Kalau jin kasar. Makanya tidak akan pernah ada orang kemasukan jin jadi halus. Permisi Pak Ustadz, mau ikut kajian, sedang kemasukan jin, itu nggak mungkin. Ya. Nah pertanyaannya, kalau manusia yang halus, yang lembut, yang baru lahir tuh ingin digendong orang walaupun nggak kenal. Ibu ada bayi lahir dari orang Hong Kong, nggak pernah kenal, tapi kita bisa suka. Walaupun bukan anak kita sendiri, karena ada sifat halus di dalamnya. Yang jadi masalah nanti ada pelajaran akhlak, kenapa ketika tumbuh menjadi kasar? Kenapa kata-kata yang menjadi tidak baik? Disitulah nanti muncul pelajaran akhlak untuk menjaga supaya kebaikan ini tumbuh dengan baik. 3, ada yang namanya insan. Apa namanya? Kurang lebih disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahman khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Apa itu insan? Manusia. Apa itu manusia? Insan. Baik. Insan itu nama manusia yang menunjuk pada seluruh aktivitas hidupnya. Maksudnya apa? Kalau ibu keluarkan kata-kata insan di dalam Al-Quran, ada petunjuk bagaimana kita mengatur kegiatan supaya tertib, supaya rapi. Pagi apa yang dikerjakan, siang apa yang dilakukan, sampai ke isya, sampai ke malam. Itulah sebabnya kenapa sehari dibagi 5 waktu, supaya tertib menjalani aktivitas. Kalau ada yang tidak bermanfaat, maka rugi waktu diberikan tapi tidak baik untuk dilaksanakan. Turunlah Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina watawassaw. Aku bersumpah kata Allah demi modal waktu yang diberikan untuk hidup manusia beraktivitas. Kita sehari diberikan modal kurang lebih 24 jam. Pertanyaannya, dari 24 jam itu mana yang bermanfaat? Berapa jam yang jadi soleh? Ini dari tadi nunggu tadi sampai dengan di sini. Menunggunya sudah soleh belum? Bicaranya sudah soleh belum? Melihatnya sudah soleh belum? Jadi kalau ada 1 jam dari 23 jam dipakai dengan yang salah, tidak menjadi soleh, kata Allah rugi. Tidak punya nilai. Oleh karena itu, dipandu dalam Al-Quran bagaimana menjadikan 24 jam ini semua aktivitas kita, kegiatan kita soleh di mata Allah. Ya, nah ini namanya apa? Nah, nanti kalau ngaji lagi, ada ustadz yang lain lagi, silahkan nanti turunkan kata-kata ini. Ada panduan dalam Al-Quran memandu tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi soleh. Saya ambil contoh, nanti ngajinya, kalau bisa ngajinya harus terukur supaya nanti manfaatnya dapat banyak. Ya. Insan tadi. Kalau dikeluarkan kata insan, nanti kita akan temukan bagaimana menggunakan fungsi dari tubuh dulu sebelum dipakai beraktivitas supaya semua yang digunakan di tubuh ini bermanfaat. Contoh, cepat saja. Ini mata apa fungsinya? Tuh. Melihat yang baik. Kenapa ada penting kalimat baik? Baik itu kan soleh. Soleh menurut Allah, ya itu baik menurut Allah disebut soleh. Kalau hanya melihat, kambing melihat, ayam melihat, elang, dan penglihatannya lebih tajam daripada kita. Tapi mata hewan tidak dihisab, mata kita dihisab. Karena mata ini dihisab, maka Allah turunkan fungsinya. Lihat yang soleh-soleh, lihat yang baik-baik. Maka nanti turun ayat di Al-Quran membimbing bagaimana cara mata ini melihat yang baik. Ya, untuk ibu, Quran surah 24 ayat 31 misalnya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, viralkan kepada semua umatmu yang perempuan-perempuan, kalau sudah beriman, yakin dengan Allah sebagai Tuhan, buktikan imannya, masuk ke matanya, hanya boleh melihat yang baik saja.
Kalau tidak baik menurut imannya, awas hati-hati. Bukan menurut budayanya. Kata imannya nggak bagus. Ya, untuk menghormati itu indahnya Al-Quran. Bukan untuk mencela. Di Quran itu jarang kita temukan dalam akhlak celaan. Ya, Fir'aun Fir'aunnya. Catat tuh ya. Fir'aun jahat tidak? Jahat. Kriminal tidak? Tapi tidak pernah disebut nama aslinya. Gelarnya saja, seorang pejabat, seorang petinggi. Kenapa tidak disebutkan namanya? Karena yang salah bukan nama, yang salah perilakunya. Jadi kalau ada orang bersalah, atau keluarga anak misalnya nakal, tidak bisa diatur, jangan disalahkan namanya. Dirubah perilakunya. Didoakan orangnya, tapi jangan digunjingkan namanya. Karena yang salah bukan yang salah perilakunya. Nah, balik ke sini, Al-Quran mengatakan untuk bisa menghormati pandangan ini karena mulia, harus dijaga. Maka apa yang terjadi? Kalau kata iman yang gak bagus cukup palingkan. Cukup palingkan. Memalingkan dari yang tak baik itu disebut ghaddul basar namanya. Paham? Jadi bukan gak boleh lihat, ketika yang dilihat itu gak bagus, palingkan. Memalingkan dari yang tidak baik, supaya pandangan ini saleh disebut ghaddul. Nanti lengkap di Al-Quran, dari mata turun ke, jangan langsung ke hati aja. Sini, ke lisan, mata ke mulut. Ibu langsung ke hati aja. Dari mata turun ke mulut. Oh. Nanti ada ayat tentang lisan, apa yang harus dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan. Kalau semua ini sudah diatur dengan baik, ibu mau pakai kemanapun jadi orang baik. Bicaranya pasti baik, mendengarnya pasti baik, bekerja dimanapun jadi orang baik. Itu yang dimaksud saleh. Latihannya tidak cukup dengan mengatakan amin. Ya, latihannya keluarkan kata insan di dalam nas. Apa namanya? Disebutkan kurang lebih sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Dan ada satu surah paling favorit dalam Al-Quran bagi umat Islam di muka bumi hari ini. Surat apa itu nas? Manusia yang tidak bisa hidup sendirian. Dia butuh kawan. Dia butuh teman. Karena itu, nama ini memberikan pesan pada kita, catatin dengan baik ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkehidupan, selalu membangun hubungan baik dengan orang-orang sekitaran kita dan jadikan sebagai bagian dari keluarga kita. Ya, ini pesan Al-Qurannya penting sekali karena nggak bisa hidup sendirian. Ibu pun ini yang dihimpun oleh majlis-majlis pengajian. Kalau sudah datang, ada database-nya, ada kehadirannya, persatukan sebagai keluarga. Jangan mandiri, satukan semuanya. Kenali tinggal di mana, minimal saling mendoakan, saling mensupport. Itulah inti dari kata an-nas. Kita punya ayatnya, kita punya katanya, tapi prakteknya itu yang belum kita temukan secara total dalam kehidupan. Jadi kalau kita melihat kawan kita samping kanan kiri sebagai keluarga, pasti akan saling mendukung. Ya, saya turut mendoakan ya. Kemarin saya mengamati, menyimak dan masih bertanya tadi malam saat saya landing. Besok insya Allah juga ada agenda untuk menyolatkan ya. Ya, mudah-mudahan saudari-saudari kita yang kemarin wafat dalam satu musibah dijadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu syahid itu ada namanya syahid fis sama. Allah tetapkan syahid, ditetapkan walaupun tetap dimandikan, disolatkan tapi statusnya syahid. Di antara yang syahid itu adalah orang yang wafat dalam keadaan beriman dan mengalami musibah seperti tenggelam, kebakaran, dan saat dalam proses melahirkan itu statusnya syahid dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Nah, ini kalau sudah seperti itu tertib. Jauh dari Indonesia, tinggal di Hong Kong, nasnya dipakai. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita pun butuh berinteraksi dengan orang-orang lokal. Maka bersikap baik pada orang-orang yang ada di Hong Kong, menaati aturan yang ada di sini. Kalau itu sudah dilakukan dengan benar,
ada jaminan dalam Al-Quran, maka kehidupan itu akan dijaga oleh Allah dengan cara yang tertib dan baik. Ditemukan di Quran surah ke-49 itu ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku tetapkan kalian yang namanya manusia cuma ada 2 jenis. Ada berapa jenis? 1 min dzakarin, laki-laki, wa untha, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku tetapkan kalian tidak ada yang hidup di satu tempat. Di Indonesia pun tidak ada yang satu pulau. Kita paling banyak pulaunya itu 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang dan yang lain-lain itu. Ya. Ada RT-nya, ada RW-nya, kelurahannya, kecamatannya. Tidak ada yang hidup di satu tempat. Termasuk keluar dari Indonesia, terbang